Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 3B SDN 007 Cipaganti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Good job. Nah, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, bahwa hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran yang kedua ya. Nah, sebelumnya nih, biar lebih semangat, anak-anak, kita sama-sama yuk tepuk semangat. Masih pada ingat kan tepuk semangat? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ulangi biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, alhamdulillah. Semoga dalam pembelajaran hari ini anak-anak selalu semangat ya. Walaupun pembelajaran masih melalui daring, anak-anak tetap harus semangat ya untuk mengikuti pelajaran. Nah, dan sekarang kita berdoa bersama-sama, semoga kita semua dapat segera dipertemukan di pembelajaran tatap muka. Amin. Ibu mau nanya nih, anak-anak sudah pada sarapan belum? Bagi yang belum sarapan, harus sarapan terlebih dahulu ya. Selain agar sehat dan terhindar dari penyakit, pembelajaran pun akan lebih semangat jika anak-anak sarapan terlebih dahulu, oke? Sebelumnya ibu mau tanya nih, hari ini hari apa dan tanggal berapa ya? Ya betul, hari ini hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021. Jangan lupa di catatan atau di buku tugasnya, kalian tulis hari dan tanggalnya, oke? Seperti biasa nih, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita melakukan pembiasaan keagamaan dulu yuk. Diawali dengan membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan membaca doa kedua orang tua, dan diakhiri dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selanjutnya, kita akan melakukan pembiasaan harian. Coba, ada yang masih ingat tidak apa pembiasaan harian pada hari Senin? Ya betul, pembiasaan harian pada hari Senin adalah menyanyikan lagu nasional. Nah, kali ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Anak-anak sudah pada tahu belum lagu Maju Tak Gentar? Bagi yang belum tahu dan bagi yang sudah tahu, kita simak video berikut ini dan nyanyikan bersama-sama. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Materinya itu ada banyak nih, ada mengenai dongeng, terus ada juga sifat pertukaran pada penjumlahan, dan ada juga cara berterima kasih kepada orang lain. Simak ya materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa disediakan buku catatannya, buku tugas tema, dan alat tulisnya. Oke, semangat! Selanjutnya kita langsung ke materi pertama yuk. Materi pertama itu kita akan membahas mengenai dongeng. Nah, simak baik-baik ya anak-anak, dan jangan lupa jika ada materi ataupun pembahasan yang dianggap penting, bisa dicatat atau di screenshot terlebih dahulu, lalu nanti disalin di buku catatannya ya. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan.
Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Nah, dongeng juga biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Contohnya nih dalam dongeng yang terkenal di Indonesia. Ada dongeng Lutung Kasarung, dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih, serta dongeng Malin Kundang. Anak-anak semuanya pasti sudah pernah mendengarkan ketiga dongeng tersebut. Nah, materi selanjutnya Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis dongeng. Nah, dongeng itu terdapat beberapa jenis loh. Seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa dongeng merupakan cerita hayalan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Nah, sekarang Ibu kasih tahu ya jenis-jenis dongeng antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada mite atau mitos, yaitu dongeng yang menceritakan tentang suatu kekuatan gaib seperti makhluk halus, setan, jin, ataupun dewa dan dewi. Dongeng mite atau mitos yang pertama ada dongeng Dewi Sri dan yang kedua ada dongeng Nyi Roro Kidul. Kedua dongeng ini termasuk dalam dongeng mite atau mitos. Nah, jenis dongeng yang kedua nih ada jenis legenda. Pasti sebelumnya kalian sudah pada sering mendengarkan. Nah, dongeng legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Yang pertama ada Malin Kundang, ada Lutung Kasarung, dan ada Sangkuriang. Pasti semuanya sering mendengarkan legenda tersebut. Selain itu masih terdapat banyak ya legenda-legenda daerah yang pasti sudah kita ketahui. Jenis yang ketiga nih ada fabel, yaitu dongeng yang berisi ajaran moral dengan tokoh binatang yang memiliki sifat seperti manusia. Nah, pasti jenis dongeng ini adalah jenis dongeng yang paling sering kalian dengar. Ada contohnya nih, ada Kancil dan Buaya, Tupai dan Ikan Gabus, serta Kelinci dan Kura-kura. Pasti masih banyak kan cerita dongeng fabel yang pernah kalian dengar sebelumnya. Lanjutkan ya, jenis dongeng yang keempat nih, ada hikayat. Nah, untuk jenis dongeng yang ini pasti anak-anak belum terlalu banyak tahu ya. Nah, jenis dongeng hikayat ini yaitu jenis cerita rekaan dalam sastra Melayu lama yang menggambarkan keagungan, kepahlawanan, sejarah ataupun riwayat hidup. Nah, di sini ada dua contohnya nih. Yang pertama, hikayat si miskin dan yang kedua, hikayat Hang Tuah. Pasti anak-anak masih terlalu asing ya untuk mendengar kedua hikayat ini. Jenis dongeng yang terakhir nih, yaitu jenis dongeng parabel. Jenis dongeng parabel adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan atau moral. Nah, sekarang Ibu mempunyai contohnya nih. Salah satu contohnya yaitu dongeng pohon pepaya dan pohon kelapa. Bagaimana nih? Sekarang anak-anak sudah pada mengerti kan apa itu dongeng dan apa saja jenis-jenis dongeng? Ada banyak ya. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan video dongeng mengenai pohon pepaya dan pohon kelapa. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Pohon pepaya dan pohon kelapa. Ada seorang raja yang bijaksana. Ia memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun raja yang bijaksana, tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Pada suatu hari, kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. "Hai pepaya,
Lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku, kata si kelapa. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Oleh karena pepaya diam saja, kelapa semakin menyombongkan diri. Ia berkata, "Batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya. Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang kupunya ini. Hebat bukan?" Pepaya terdiam. Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa. "Mengapa kau hanya diam, Pepaya? Apa kelebihanmu?" Pepaya menghela nafas. Ia lalu berkata, "Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi, sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku juga manis dan dapat melancarkan pencernaan." Kelapa terdiam. Ia menyadari bahwa pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun meminta maaf pada pepaya. Bagaimana nih dongengnya? Seru tidak? Ibu mempunyai beberapa pertanyaan nih mengenai dongeng tersebut. Kita jawab bersama-sama ya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih yang bisa kita jawab bersama-sama. Anak-anak perhatikan ya. Nih pertanyaan yang pertama. Siapakah tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Coba ingat-ingat. Di dongeng tadi ada tokoh apa saja ya? Benar. Ada tokoh pohon pepaya dan tokoh pohon kelapa. Selanjutnya nih pertanyaan kedua. Siapakah tokoh yang merasa bahwa semua bagian tubuhnya berguna untuk manusia? Jawabannya betul, pohon kelapa. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Pertanyaan nomor 3. Siapakah tokoh yang merasa membantu penjaga kebun ketika panen tiba? Jawabannya sudah pasti ya, pohon pepaya. Selanjutnya nih pertanyaan paling terakhir, pertanyaan nomor 4. Pesan apa sih yang terdapat dalam dongeng tersebut? Nah, pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut adalah sama halnya dengan pohon pepaya dan pohon kelapa, bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka, jangan bersifat sombong pada kelebihan yang kita miliki, karena pasti terdapat kekurangan juga yang kita miliki di balik kelebihan yang kita miliki. Begitupun dengan orang lain. Anak-anak, kalian harus selalu mensyukuri dan pergunakan kelebihan kalian dengan baik ya. Serta terimalah kekurangan kalian dengan bijak. Yeay! Materi mengenai dongeng telah selesai. Anak-anak sekarang sudah pada tahu kan apa itu dongeng. Terus tadi apa saja jenis-jenisnya, dan ibu tadi telah mencontohkan beberapa pertanyaan mengenai dongeng pohon pepaya dan pohon kelapa. Materi yang kedua nih, kita akan belajar matematika. Pasti pada suka kan pelajaran matematika, karena matematika adalah pelajaran yang seru. Nah, kali ini di matematika pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sifat pertukaran pada penjumlahan. Simak videonya baik-baik ya. Selanjutnya yaitu materi tentang sifat pertukaran atau komutatif.
pada penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penggunaan sifat-sifat operasi hitung ini dapat membantu mempermudah menyelesaikan soal. Nih, coba perhatikan ada contoh-contoh soal. Ibu akan membahasnya. Anak-anak, simak baik-baik ya materinya. Soal yang pertama, Ibu meletakkan 3 tangkai bunga mawar di vas besar dan 4 tangkai bunga mawar di vas kecil. Berapa jumlah tangkai bunga mawar seluruhnya? Wah, ini mah gampang sekali ya. Kalian hanya tinggal menambahkan 3 tangkai bunga mawar di vas bunga besar ditambah dengan 4 tangkai mawar di vas kecil. Nah, penyelesaiannya berarti jumlah mawar sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7 tangkai. Coba ini lihat gambarnya. Di situ ada gambar vas bunga besar yang di dalamnya terdapat 3 tangkai bunga. Ditambahkan dengan vas bunga kecil yang di dalamnya terdapat 4 tangkai bunga. Berarti jawabannya 7 tangkai bunga yang terdapat dalam kedua vas tersebut. Selanjutnya nih, pertanyaan kedua. Jika ibu menukarnya menjadi 4 mawar di vas besar dan 3 mawar di vas kecil, berapakah jumlah seluruh mawar sekarang? Wah, ini juga gampang ya. Hanya tinggal ditukarkan jumlah dari setiap vasnya. Nih, penyelesaiannya berarti jumlah mawar sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa 3 ditambah 4 di soal yang pertama dengan soal yang kedua 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, coba lihat gambarnya nih. Gambar yang pertama itu ada vas bunga besar yang memiliki 3 tangkai bunga ditambah dengan vas bunga kecil yang memiliki 4 tangkai bunga. Itu jawabannya sama dengan vas besar memiliki 4 tangkai bunga ditambahkan dengan vas kecil yang berisikan 3 tangkai bunga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Nah, secara umum, sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. Coba lihat. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi, A dan B merupakan bilangan cacah. Bagaimana nih? Sudah pada mengerti belum cara menghitung penjumlahan pada sifat pertukaran? Dan bagi yang sudah mengerti, jangan lupa terus dipelajari materinya biar tidak cepat lupa, oke? Nah, sekarang udah ke materi yang terakhir nih. Materi yang terakhir itu akan membahas tentang mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Anak-anak simak baik-baik ya. Materi selanjutnya nih, kita akan belajar tentang mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Sebelumnya ibu mau tanya nih, di sini anak-anak sudah terbiasa belum selalu mengucapkan terima kasih saat meminta pertolongan atau saat setelah dibantu oleh orang lain? Nah, mulai sekarang selalu biasakan ya untuk selalu mengucapkan terima kasih jika anak-anak ditolong. Oke, ada penjelasan sedikit nih mengenai mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Nah, perlu kalian ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Wah, itu sudah pasti ya. Nah, agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Mau itu hal yang kecil ataupun hal yang besar, jika seseorang telah berbuat baik pada kita, jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Nah, mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji loh yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Coba, apa sih sila kedua Pancasila?
kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Di sini ada percakapan ya, percakapan tentang Udin dan bapaknya. Bapaknya berkata, "Udin, bisakah kamu menolong bapak?" Lalu Udin menjawab, "Bisa pak, apa yang bisa Udin bantu?" Bapaknya menjawab lagi, "Bantu bapak membersihkan kebun di belakang rumah ya." Lalu Udin menjawab dengan semangat, "Baik pak, akan Udin kerjakan." Nah, coba perhatikan di sini ada ucapan terima kasih nih dari Bapak Udin. Bapak Udin mengatakan, "Wah, terima kasih Udin, kamu memang anak hebat. Bapak bangga kepadamu." Nah, di sini adalah salah satu contoh ucapan terima kasih saat kita sedang dibantu oleh orang lain. Nah, mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang loh. Coba anak-anak sekarang mulai terbiasa ya untuk mengucapkan terima kasih. Dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jangan lupa selalu mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Coba ingat lagi, tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Yang pertama, kita tadi sudah belajar tentang apa itu dongeng, terus jenis-jenis dongeng, terus mendengarkan dongeng pohon pepaya dan pohon kelapa, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam dongeng pohon pepaya dan pohon kelapa. Terus materi selanjutnya nih, tadi ada tentang matematika ya. Kita itu tadi membahas tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Tadi kita udah sama-sama ya mengetahui, udah memecahkan satu soal cerita tentang penjumlahan pertukaran. Anak-anak selalu ingat materinya, oke? Dan yang terakhir itu tadi kita ngebahas tentang mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Nah, anak-anak jangan lupa jika telah meminta bantuan kepada orang lain, selalu mengucapkan terima kasih. Sangat banyak sekali ya pembelajaran yang hari ini kita dapatkan. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang cukup banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelumnya nih Ibu juga mau ngingetin tugas yang dapat kalian kerjakan dan dikumpulkan hari ini ya. Berikut tugasnya. Oh iya anak-anak, sesuai dengan jadwal, hari besok hari Selasa kita akan belajar melalui Zoom meeting ya. Ada kelompok baru loh di Zoom meeting. Nah, hari besok di Zoom meeting kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Semoga anak-anak semuanya besok bisa mengikuti pembelajaran melalui Zoom meeting ya. Amin. Sekarang kita bersama-sama yuk mengucapkan hamdalah dan membacakan doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Terima kasih ya kepada semua anak-anak kelas 3B yang telah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semangat selalu ya untuk mengikuti pembelajaran baik melalui Zoom meeting, baik melalui video pembelajaran ataupun melalui materi di WhatsApp. Semangat! Saya ucapkan terima kasih juga kepada ayah bunda yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk selalu mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti pembelajaran. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. I should fuck her in the Benz.